pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar selama berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priyadi, SPDM MCPM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang mana sudah hadir membersamai kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, semangat pagi. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa, hatiku gembira, nggak jadi hujan, jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, alhamdulillah. Luar biasa sekali, aman dan terkendali ya Pak ya pastinya. Aman dan terkendali. Baik, sahabat pembelajar, hari ini tidak kalah luar biasa karena kami juga menghadirkan Bapak Budiono STCTM, seorang Certified Centric Motivator, Associate Capstone Asia Servitama, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant yang mana sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Budiono. Semangat siang, semangat belajar, semangat sukses. Baik, gimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, selalu mencoba untuk menghasilkan prestasi-prestasi harian sehingga bisa mengakumulasi untuk prestasi dan sukses selanjutnya. Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Budiono ya. Oke, sahabat pembelajar, topik kita pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali yaitu endurance. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mengatasi tantangan, rintangan, kesusahan, dan kegagalan di dalam hidup ini. Kira-kira seberapa besar nih daya tahan atau spirit pantang menyerah yang kita miliki selama ini, yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Pak Budiono. Nah, saya ingin ingatkan juga untuk sahabat pembelajar bagi yang ingin bertanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand nanti saat sesi diskusi tanya jawab. Akan kami persilahkan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Pak Budiono. Oke, sahabat pembelajar, kita akan sebentar lagi sama-sama menyimak pemaparan materi tentang endurance kepada Pak Budiono. Kami silahkan. Oke, endurance ini saya ambil dari buku An Invitation to TML bab 24 ya, halaman 354 sampai 364. Hidup ini tidak selalu mulus-mulus dan lurus-lurus, ya. Seringkali atau hampir setiap hari itu ada rintangan, tantangan, halangan, gitu loh. Lalu bagaimana menanggapi tantangan dan rintangan? Ternyata kesusahan, rintangan, halangan itu ada juga manfaatnya. Dari situ paling tidak kita menjadi bahwa kita ciptaan Tuhan, harus berserah pada Tuhan, ingat pencipta kita. Kalau kita itu lemah, maka kita perlu kekuatan dari yang menciptakan kita. Jadi gagal itu bukan akhir, tapi menuju sukses ya. Kesuksesan berasal dari kegagalan-kegagalan tanpa pilihan antusiasme. Nah, untuk menuju sukses memang kadang-kadang kegagalan adalah menjadi pelajaran. Dan semua orang mengalaminya besar atau kecil. Nah, bagaimana cara atau apa itu endurance selengkapnya akan dibahas oleh teman saya, Bapak Budiono, STCTM ya, dan juga sama-sama dengan Cut Fitria dari Indonesia Belajar. Selamat belajar, selamat mengikuti, salam Danang, datang untuk menang. Oke, terima kasih Pak Danang, salam kenal semuanya. Tentang endurance, ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa pada saat hari ini kita bahas pada siang hari ini, karena juga saya akan sedikit cerita terkait dengan endurance, pengalaman saya, experience saya yang butuh kata Pak Dadang tadi, butuh kita untuk mencari solusinya, yaitu dengan kita mengetahui endurance.
Saya sebelumnya adalah sebagai seorang, pertama kali saya bekerja di telekomunikasi sebagai seorang IT. Waktu itu IT sangat nyaman, Pak Dandang. Semua fasilitas itu ada di namanya di IT officer waktu itu. Gitu. Nah, nyaman. Tapi kemudian saya berpikir, wah, tantangan ke depan semakin berat dan semakin sulit. Gitu. Kemudian timbullah keinginan ya bagaimana saya bisa melewati tantangan-tantangan, kesusahan-kesusahan yang ada untuk selanjutnya saya berkompetisi, mengikuti training-training dan melalui jalan-jalan yang tidak gampang, akhirnya saya bisa menuju kepada masuk kepada komersial, tidak lagi di IT, kemudian saya masuk ke marketing, kemudian sebagai sales manager, kemudian juga sekarang sebagai VP Head of GTM di regional Sumatera. Saya Budiono, CTM, dengan judul Endurance pada hari ini, dan 45 menit ke depan kita akan belajar mengenai endurance, dan ada beberapa hal yang terkait dengan endurance. Yang pertama kita akan tahu dengan tipe 3 orang atau 3 manusia, dan kemudian juga kita akan belajar bagaimana dengan tipe atau 3 alasan kenapa kita tidak boleh menyerah. Izin saya untuk slide share Pak Danang dan teman-teman semuanya. Oke, tadi sudah disampaikan juga dengan MC, dan ini ada quote yang pertama adalah dari Thomas Edison, bahwasannya our greatest weakness lies in giving up. Di sini ada kata giving up dan saya garis merah atau saya beri warna merah sehingga bisa kelihatan ada giving up-nya di situ. Kemudian the most certain way to succeed is always to try just one more time. Artinya cara untuk sukses adalah kita mencoba satu kali lagi. Dengan kata kita mencoba satu kali lagi pada saat kita sudah merasa give up. Okay. Untuk memahami lebih mudah bagi kita bagaimana kita mengetahui tentang endurance itu sendiri, ya. Ini adalah definisi singkat tentang endurance, yaitu apa? Daya tahan atau spirit pantang menyerah. Daya tahan atau spirit pantang menyerah itu adalah endurance. Dan kita lihat dulu video sejenak untuk kita memahami lebih detail terkait dengan kata endurance itu sendiri. Kauมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ สูตรจำกัด Nature Gift 711 Oke. Dalam video yang sudah kita saksikan tadi, ya, kita bisa melihat bagaimana kegigihan seorang wanita yang pertama dirinya merasa aneh. Ya, I'm freak katanya. Kemudian dia berusaha memutuskan untuk melakukan tindakan. Ya. Bisa kita lihat dia jatuh, dia diledek, ya. Kemudian juga dia harus mendaki, bagaimana dia
dan mengangkut air, mengisi sumur dengan mengangkut air dari tempat yang jauh. Dia memberikan tanda 1, dia sudah melakukan hari ini. Memberikan tanda 2, dia sudah melakukan hari ini. Memberikan tanda 3, melakukan hari ini. Dan sampai akhirnya, dia melihat bahwasanya dia berhasil. Ya, dengan dia bertanya, di mana Tuhan akhirnya? Yang tadinya dia mengeluh dan dia merasa melihat dirinya dengan perubahan yang luar biasa itu, dan dia berteriak, di mana Tuhan? Dan tanpa sadar dia melihat perubahan di dalam dirinya, yaitu dia berhasil menurunkan berat badannya. Yang itu yang menjadi ambisinya dia, sehingga itulah yang kita sebut dengan endurance, yaitu daya tahan, daya juang, semangat yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, terkait dengan film tadi yang kita tonton itu adalah bagaimana tipe manusia. Yang tadi kita tonton kebetulan adalah tipe contoh yang pantang menyerah, sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu endurance. Ya. Nah, di dalam suatu buku karangan Paul G. Scholes itu ada 3 tipe manusia yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ya, nanti kita juga bisa berkaca nih. Kita masuk bagian yang mana ya? Apakah kita bagian yang 1, bagian 2, atau yang bagian yang 3? Tetapi baiklah, saya akan jelaskan dulu. Yang terkait yang pertama adalah quitter. Apa itu quitter? Quitter artinya penakut. Definisinya adalah quitter manusia atau orang yang menyerah sebelum menghadapi tantangan tersebut. Artinya sebelum diajak berperang, dia sudah mundur. Dia sudah tidak mau, dia merasa takut, dia merasa tidak sanggup. Ya, beda banget dengan yang di video tadi. Itu ada kesadaran diri sendiri. Ya, di akhir kalimat juga tadi dilihat hanya tidak bisa merubah dirinya, hanya dirinya sendiri yang bisa merubahnya. Nah, di quitter ini banyak adalah tipe manusia yang mempunyai negatif mindset. Ya, yang selalu meresponnya dengan negatif. Artinya di awal dia sudah merasa takut, merasa tidak sanggup, menyerah sebelum melakukan action atau tindakan. Nah, yang kedua adalah manusia yang kedua adalah camper. Nah, apa ini camper? Ini juga banyak kita temui. Pada saat saya cerita sedikit tadi tentang karir saya, pada saat saya merasa di sisi camper, ya, menjadi orang yang merasa di comfort zone, itu pasti saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Gitu. Sama seperti Pak Danang. Pak Danang luar biasa sekali. Dari seorang sales, kemudian sales trainer, kemudian juga motivator, penulis buku, dongeng. Ya, banyak banget yang dilakukan Pak Danang kegiatannya. Saya selalu di-share kegiatan Pak Danang setiap hari. Nah, berarti Pak Danang bukan di daerah camper. Dia bukan orang yang tipenya pada saat sudah mencapai sesuatu, sudah stop. Karena Pak sudah merasa di comfort zone. Gitu. Nah, inilah tipe yang camper. Orang sudah merasa berhasil dan dia stop. Pada saat menghadapi tantangan selanjutnya, dia akan menyerah atau dia hanya akan melakukannya dengan tidak sepenuh hati. Dengan apa adanya, bahkan cenderung untuk menghindar. Karena apa? Dia sudah merasa nyaman. Nah, di sini kalau di dalam teosentrik, kita diajarkan bahwasannya sukses itu adalah kesetiaan. Sukses adalah kesetiaan. Apa yang kita capai saat ini, apa yang dicapai oleh Pak Danang, apa yang dicapai oleh Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, itu adalah buah manis. Hasil ya dari kesetiaan yang dilakukan. Tetapi, kesuksesan ini bukan merupakan akhir. Karena apa? Kita ada tujuan. Ya. Nah, pada saat di camper tadi, dia merasa sudah berhasil karena apa? Sudah mencapai suksesnya yang pertama. Misal, dalam suatu pekerjaan, ya, kita bisa melihat teman-teman yang di kantor. Oh ya, saya sebelum pada saat kuliah, dia pengen mendapatkan pekerjaan. Pada saat sudah mendapat pekerjaan, ya, kerjanya tidak dengan motivasi yang tinggi, kerjanya tidak dengan inovasi, bagaimana dia bisa mencapai karirnya, bagaimana dia bisa naik grade dengan cepat, bagaimana dia bisa mencapai posisi tertentu, sehingga di situ ada kemauan untuk belajar, dan belajar. Ya, nah di sini kalau kita udah merasa oke, karena saya udah mencapai pekerjaan, rasanya cukup. Ya, sehingga karirnya atau pekerjaannya ya begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, ya itu seperti itu aja. Nah, yang ketiga adalah tipe climber.
Nah, tipe climber ini adalah tipe yang luar biasa ini ya. Tipe yang selalu ingin menjadi sukses-sukses kecil dan membangun sukses-sukses selanjutnya untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, di sini tipe manusia yang climber ini adalah tipe manusia yang mempunyai percaya diri yang tinggi, mempunyai semangat juang yang tinggi, dan dia mempunyai keinginan untuk mencapai dan selalu melakukan yang terbaik. Sehingga apa? Dia tidak pernah takut menghadapi suatu tantangan. Pada saat dihadapkan dengan suatu tantangan, dia akan melihatnya sebagai suatu peluang. Apapun yang menjadi tantangan akan dilihat sebagai suatu peluang. Nah, ini adalah tiga tipe manusia. Ya, tadi yang pertama adalah quitter, yang kedua adalah champer, yang ketiga adalah climber. Nah, pada saat kita sudah belajar nih tentang tiga tipe manusia ini, kemudian kita ada yang di posisi mana nih? Apakah kita ada di quitter, champer, atau climbers? Nah, harapannya setelah kita tahu dan kita menyadarinya, kita akan berusaha untuk menjadi yang tipe manusia yang ketiga, yaitu tipe climbers. Ya, karena apa? Kita tidak pernah merasa di comfort zone, kita tidak pernah merasa stop pada saat kita udah merasakan kesuksesan, tapi kita akan terus melakukan kesuksesan tadi sesuai dengan definisi dalam teosentrik. Kesuksesan adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Selanjutnya, terkadang tadi seperti bilang Pak Danang, keadaan, situasi yang membuat kita itu merasa frustasi, merasa menyerah. Tetapi ingat, jika kita merasa menyerah, kita harus mencoba dan berusaha lagi. Seperti quote yang dari Thomas Edison tadi. Try just one more time. Cobalah satu kali lagi. Jika memang merasa perlu kita untuk beristirahat, maka kita beristirahatlah. Tetapi ingat, jangan kita pernah menyerah. Jangan pernah kita untuk menyerah. Nah, kenapa kita tidak boleh untuk menyerah? Nanti ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh menyerah. Kita sering menemukan dan melihat bahwasannya ada yang berkata, untuk apa susah-susah kita berjuang? Saya kok sudah berjuang sekian lama, tetapi hasilnya bukan menjadi baik, justru semakin memburuk. Saya sudah mencoba segala cara. Saya tidak sanggup meneruskan perjuangan ini. Saya angkat tangan, menyerah. Nah, jika memang ada di posisi ini, definisi angkat tangan artinya apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Ya, angkat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Sehingga kita akan bangkit kembali untuk menemukan dan menghilangkan rasa lelah, rasa susah yang berjuang tadi. Ya, karena apa? Kita akan balik kepada tujuan yang akan kita capai. Nah, ini menarik Pak Danang. Ya, 3 alasan kita tidak boleh menyerah. Nih, kita tidak boleh menyerah. Kalau seandainya di saya yang saya alamin adalah, Yudah, saya merasa cukup deh dengan apa yang saya alamin saat ini, yaitu sebagai VP. Mungkin saya tidak ketemu dengan Pak Danang nih. Ya, cukup deh, saya nggak ketemu dengan Pak Danang, saya tidak bisa mengajar di Indonesia Belajar, gitu kan. Nah, tetapi itulah kenapa kita tidak boleh menyerah. Yang pertama, susah itu besar gunanya. Kenapa susah itu besar gunanya? Ya, karena dengan susah itu kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, kenapa di situ? Karena kita bisa belajar. Ya, pada saat kita menghadapi kesusahan, di sini kita bisa namanya mereframing atau merubah sudut pandang kita.
dengan masalah yang sama, dengan tantangan yang sama yang kita hadapi, tetapi kita bisa melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kita akan menghasilkan atau melakukan suatu tindakan yang berbeda. Ini yang namanya disebut reframing. Nah, disinilah kita perlu untuk menyadarin bahwasannya kita tidak boleh menyerah. Karena dengan kesusahan yang kita hadapin itu bisa membawa kita menjadi jauh lebih baik. Kita akan jauh lebih baik memahamin persoalan yang kita hadapi dengan merubah sudut pandang yang kita rubah. Kemudian kita akan mendapatkan solusi yang baru, sehingga kita melakukan tindakan yang baru di luar itu. Baru nanti kita bicara potensi dan baru kita bicara pada hasil. Yang kedua, gagal itu bukan akhir. Wah, ini sangat nyata sekali pada saat kita mengalami pandemik di tahun pertama. Banyak dari rekan-rekan kita yang mengalami pemutusan kerja. Banyak teman-teman kita yang kehilangan bisnisnya. Karena apa? Tadi kondisi yang menuntut mereka kita harus dilakukan. Sehingga itu merupakan suatu, wah, gua gagal. Dalam karir gua gagal. Ya. Tapi bisa kita lihat kenyataannya. Kenyataannya pada saat kita menyadarin gagal itu bukan akhir adalah kita bisa melihat sebagai contoh itu banyak pilot yang kita tidak bisa terbang ya karena pandemik, tetapi mereka bisa menjadi seorang bisnismen dengan membuka rumah makan, membuka tempat usaha. Nah, di sini mereka beranggapan bahwasannya gagal itu bukan merupakan suatu akhir, tetapi gagal itu memicu lahirnya ide baru dan kreativitas baru. Nah, inilah kenapa kita tidak boleh menyerah. Ya, karena gagal itu bukan akhir, tetapi gagal itu merupakan langkah selanjutnya. Karena apa? Disitulah kita bisa menimbulkan kreativitas. Disitulah kita bisa menimbulkan ide-ide baru dan inovasi baru. Nah, yang ketiga, pada saat kita tanya nih semua orang, apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Pasti jawabannya semua orang mengalami kegagalan. Nah, ketika kita memahami makna bahwasanya, oh, semua orang itu pernah mengalami kegagalan, sehingga kita akan ikhlas dengan kegagalan yang kita alamin itu. Dan kita menerima kehadiran kegagalan itu. Ya. Nah, sehingga karena kita sudah paham dan kita sudah ikhlas dan berjuang untuk menjadikan itu sebagai suatu batu loncatan. Oh iya, gue gagal. Iya, semua orang juga pernah gagal. Pada saat kita memahami itu, kita akan ikhlas, ya, sehingga kita akan berjuang dan kita akan menganggapnya itu adalah sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya adalah tadi yang pertama adalah tipe manusia. Ada 3 dan juga di sini ada 3 alasan juga bagaimana kita tidak boleh menyerah dengan apa yang kita hadapin. Baik itu kesusahan, baik itu masalah, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah bisnis, masalah apapun kita tidak boleh menyerah. Selanjutnya, pada saat kita menghadapi suatu masalah, ya, tadi sudah jelas kita diminta untuk endurance. Ya. Di sini saya akan menggambarkan sedikit yang berhubungan juga dengan poin yang sebelumnya yang saya sebutkan di atas tadi. Ya, bahwasannya kita ingin melakukan perubahan karena kita gagal. Ya, kita ingin melakukan perubahan karena kita belum berhasil. Nah, di sini tadi yang saya bilang reframing tadi, ya, bahwasannya gagal itu besar gunanya, susah itu besar gunanya. Nah, di sini adalah reframing. Ya. Konsep daripada reframing adalah kita harus mempunyai belief atau yakin. Ya, belief ini adalah sekumpulan daripada
saya ulangin, belief ini adalah kumpulan belief ini akan menjadi suatu mindset, ya. Atau dibalik, mindset adalah sekumpulan belief. Belief ini datangnya mana? Daripada asumsi. Kadang pun kita merasa putus asa, merasa menyerah. Tadi tipe manusia juga ada yang cemper, ada yang quitter. Itu juga karena apa? Bisa jadi asumsi kita menganggap itu susah. Asumsinya kita. Sehingga itu menimbulkan beliefnya kita. Sehingga selanjutnya apa? Karena itu kita sering mendapatkan ya belief-belief seperti itu, ya, sehingga itu menimbulkan mindset yang negatif pada kita, ya. Nah, ini pada saat kita sudah mempunyai keyakinan, maka kita akan membuat suatu tindakan. Kemudian akan menimbulkan potensi dan baru kita akan bicara hasil. Bayangkan jika kita meyakinin keyakinan kita itu rendah. Keyakinan kita itu rendah, maka tindakan kita pun akan rendah. Sama seperti yang ada di cemper tadi. Pada saat dia merasa, oh gue sudah berhasil, saya sudah berhasil, saya sudah mencapai suatu kesuksesan. Dengan misalnya saya sudah mencapai karir sebagai seorang manajer. Dia akan stop pada saat dihadapi tantangan. Keyakinannya nggak yakin, oke, saya sudah cukup seperti ini. Maka tindakannya yang tadi adalah dia tidak akan menerima tantangan itu. Dia akan melakukan hal yang biasa, bahkan cenderung untuk menghindar dan menolak menghadapi tantangan itu. Gitu. Sehingga apa? Selanjutnya potensinya itu akan juga menjadi rendah. Pada saat potensinya rendah, bahkan potensinya tidak ada, maka akan hasilnya juga akan tidak baik atau akan rendah. Dan sebaliknya pada saat kita keyakinan kita tinggi atau belief kita tinggi, maka tindakan kita itu akan menjadi luar biasa. Ya, karena apa? Kita yakin. Pada saat kita yakin melakukan sesuatu, maka tindakan kita akan jauh lebih baik. Ya, tindakan kita akan berusaha seoptimal mungkin. Karena apa? Kita yakin. Kemudian juga kita akan menggunakan semua potensi yang kita miliki. Sehingga tujuan yang sudah kita buat tadi itu akan bisa tercapai. Goal-goal yang sudah kita setting, ya, goal setting, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu akan bisa kita capai. Sehingga hasilnya pun akan kelihatan. Nah, disinilah kita butuh ya untuk melakukan tadi perubahan pada saat kita kehilangan semangat, kita kehilangan spirit, kita merasa sedang kesusahan. Dibutuhkanlah sifat endurance. Dibutuhkan sifat endurance sehingga kita bisa melewati semua tantangan, kita bisa melewati semua rintangan yang ada sehingga kita bisa berhasil untuk mencapai goal-goal yang sudah kita buat. Demikian Pak Danang yang bisa saya sampaikan, nanti akan kita masuk dalam sesi selanjutnya, sesi diskusi. Kembali ke Pak Danang. Oke, Cut Fitria, silahkan. Baik, luar biasa sekali tentang endurance hari ini ya Pak. Ini semoga kita semakin kuat, apalagi sekarang zamannya lagi mungkin serba sulit ya Pak ya, adaptasinya terutama di masa pandemi seperti ini ya Pak Budiono ya. Ya, benar. Yang baik. Di sini. Iya. Oke, sahabat pembelajar, ini kami persilahkan untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja tulis di kolom chat atau klik raise hand. Kalau ingin interaksi langsung dengan Pak Danang dan Pak Budiono. Oke, Cut Fitria, sebelumnya kita sapa dulu ya. Ini luar biasa ini Pak Budiono ini. Cut Fitria itu kan mewakil dari Aceh, Pak Budiono sendiri dari Medan. Itu Ibu Niswati dari Gorontalo ya, ujungnya Sulawesi sana ya. Ini ada Mas Supriyoto dari Bedono, Semarang. Lalu ada Pak Hendarto itu kalau kemarin itu dia Kebumen, Jawa Tengah. Lalu ada Bapak Wukir yang dulu dari Papua sekarang ada di Nusa Tenggara Barat.
lalu ada Ibu Tias dari Bogor, lalu teman-teman dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi ini memang benar Indonesia Belajar karena ada keterwakilan dari berbagai daerah ya. Terima kasih kehadiran Ibu Tias, Pak Endarto, Mas Supriyoto, kemudian Sulfa, Bapak Ukir dari Sumbawa, ya Ibu Niswati dari Gorontalo, Jessica, Fitra, dan Indah. Nah ini terima kasih ini Indonesia Belajar, benar-benar belajar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo. Silahkan Cut. Baik, terima kasih Pak Danang. Ini sudah sapa-sapa pembelajar yang ada di ruang Zoom meeting ini. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ini Pak Budiono, saya mohon izin membacakan ya Pak. Silakan. Oke, ada dari Ibu Fitra. Selamat siang Pak Budiono. Di era digital seperti sekarang, kita dapat dengan mudah melihat kesuksesan orang lain yang membuat kita seringkali insecure. Bagaimana pendapat Pak Budiono tentang insecurities dari sosial media? Kira-kira solusi yang jitu bagaimana ya Pak agar cepat bangkit dari kegagalan tanpa ada lagi insecure? Terima kasih Pak Budiono, sehat selalu. Silakan Pak. Oke, izin menjawab Mbak Ibu Fitra, salam kenal dengan Budi. Ya, memang sekarang banyak banget di sosial media ya, kita tinggal follow, kita bisa tinggal lihat gitu kan. Nah, tetapi balik lagi ini, kenapa kita bisa muncul insecure ya, atau juga tadi bagaimana agar cepat bangkit dari kegagalan. Kita mendefinisi kembali nih, kita menarik ulang. Kenapa sih kita gagal? Kenapa kita belum berhasil gitu? Nah, dalam pembelajaran yang saya pelajarin dari ilmu NLP, yaitu ada namanya outcomes, Mbak Fitri ya. Outcome itu apa? Goals. Nah, banyak orang yang belum membuat outcomes itu dengan benar. Saya juga sebagai pimpinan di suatu perusahaan, saya pun coba tanya ke teman-teman, bahkan ke level manager pun, apa sebenarnya outcomes-nya? Outcome itu tujuannya apa gitu kan? Pada saat ditanya tujuannya, mereka menjawab ini, saya ingin menjadi orang yang bahagia. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Nah, ini adalah definisi outcome yang salah. Gitu. Nah, pada saat saya mengendalam pembelajaran di NLP itu dipelajarin bagaimana kita mendefine suatu outcome, yaitu dengan kita membuat positif statement, kemudian di situ ada konteksnya, kapan kita akan capai, disebutkan di situ. Kemudian evidence-nya, bagaimana kita bisa melihat kalau dari NLP kita bisa dilihat namanya FACOG ya, yang lebih terkenal dengan visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian juga kita melihat kembali kepada action-nya apa. Ya, apa yang harus saya kurangin, apa yang harus saya mulai, ya apa yang harus saya lakukan itu ada di action. Kemudian juga ada worldwide. Kenapa kita penting untuk melakukan outcome tersebut atau mendapatkan outcome tersebut gitu. Nah, menurut saya adalah cara yang jitu sehingga kita tidak merasa insecure. Define dulu tujuannya kembali, outcomes-nya define dengan benar di situ. Ya, kalau dari sisi teosentrik, ketika kita sudah mendefine suatu purpose kita, maka kita akan membangkitkan potensialnya kita, potensinya kita akan tumbuh. Ya, jadi ada purpose yang tadi kita bilang goal, kemudian juga ada potensial di situ. Kita akan meningkat di situ. Justru dengan adanya sosial media, berita kita melihat bagaimana bisa orang sukses dengan cepat. Ya, bahkan saya pun merasa di perusahaan saya yang seumuran saya, tadinya saya adalah yang paling muda untuk di level VP, ya, tidak sampai 2 tahun, tidak sampai 2 tahun kemudian itu generasi-generasi yang jauh di bawah saya yang umurnya lahirnya tahun 86, 85 itu sudah menjadi VP gitu. Ya. Kalau kita mulai dari awal proses karir, ya itu saya butuh 20 tahun kerja untuk menjadi seorang VP gitu. Tetapi bisa melihat sekarang ya dengan kondisi yang ada saat ini, itu teman-teman tidak butuh 20 tahun untuk menjadi seorang VP. Bahkan untuk menjadi seorang manajer itu nggak perlu puluhan tahun lagi gitu. Nah, inilah kita dibutuhkan untuk tadi kita mendefine outcomes-nya kita atau mendefine purpose-nya kita, sehingga kita akan menambah potensinya kita.
Pada saat kita menambah potensi, kenapa kita merasa insecure? Karena kita tidak berusaha untuk meningkatkan potensi yang kita miliki. Ya. Sehingga kita apa? Tidak siap tadi untuk menghadapi semua tantangan, tidak siap kita untuk menghadapi dunia kerja yang berubah. Kita tidak siap untuk menghadapi apa yang ditugaskan kepada kita, hal-hal baru yang justru itu seharusnya untuk menambah kita atau mempercepat kita mencapai tujuan yang sudah kita buat tadi dalam outcomes tadi. Nah, jadi kepada Mbak Fitri mungkin bisa dilihat lagi, Mbak Fitra bisa dilihat lagi bagaimana outcomes-nya. Apakah outcome-nya sudah dibuat dengan baik dan benar. Pada saat dibuat baik dan benar, potensi kita akan menambah, kita akan menambah potensinya kita, disitulah kita tidak akan perlu merasa insecure lagi, kita merasa yakin, karena kita dengan kemampuan yang kita miliki, kita akan believe, dan itu juga akan balik lagi menimbulkan mindset-nya kita. Demikian Mbak Fitra jawabannya dari saya. Saya tambahin sedikit ya. Baik, silakan Pak Danang. Sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sejati itu ada di dalam rasa syukur, yaitu dari Bapak Yakob Utomo, Founding Fathers Kompas Gramedia. What you think about yourself is more important than others think about you. Jadi kalau kita mau belajar dari orang lain itu boleh. Kita belajar dari ayam aja. Habis minum, dia langsung ke atas. Jadi kita bisa melihat ke atas, orang-orang yang sukses, yang lebih untuk memacu kita. Tapi kita boleh juga melihat ke bawah, supaya kita juga lihat banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung dari kita. Kalau saya lihat yang hadir di sini, ini mestinya rata-rata nih sukses dan beruntung. Karena banyak orang yang, ya Ibu Niswati ya, Ibu senyum-senyum karena merasakan ya. Karena kadang-kadang kita itu ngelihat kurangnya, tapi sebenarnya banyak berkah. Sederhana, punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa mengerjakan sesuatu, kaki bisa berjalan. Sekarang kita sehat, mohon maaf nggak kena si itu atau si COVID dan seterusnya. Ini luar biasa. Jadi kalau saya lihat yang lain-lain gitu, mungkin wah kok saya nggak sehebat dia. Ya kenapa saya tetap awet muda, senang dan bahagia, semangat terus, karena saya lihat ini kemampuan saya yang bisa saya sampaikan. Sehingga dengan bisa mendongeng ada anak-anak aja sudah senang banget. Meskipun saya bukan pendongeng yang apa ya istimewa atau hebat dan seterusnya, tapi melihat anak-anak senang dan gembira. Nah ini Mbak Fitra ya. Jadi boleh kita melihat yang lainnya, tidak perlu rasa minder, tidak perlu rasa takut. Loh kalau saya lihat itu sekarang ini orang kan bergelar wah doktor S3. Ya sebenarnya kita sudah S3 ya, SD, SMP, SMA kan S3 gitu ya. Sementara ya mungkin Bu Niswati sudah S3 ya, saya itu baru MM, Magister Manajemen, tapi saya nggak pernah minder malu. Karena apa? Kalau kita ahli di bidang kita tahu persis di bidang kita, itu yang lainnya yang pinter mungkin doktor matematika, mungkin nggak tahu tentang mungkin ilmu kebahagiaan, atau mungkin cara menjual saya yang cara bodoh itu gitu. Jadi saya nggak pernah minder. Maka kalau saya diundang kemanapun, bicara dimanapun, ya bahkan ketemu Kapolri, bareng Kak Seto, dongeng, nggak menir, nggak takut. Karena kita punya keunggulan dibandingkan yang lain, dan justru di situ Kak Budion tadi sampaikan, kesempatan kita untuk maju dan berkembang dan belajar dari yang lain, sehingga menjadi lebih terasah. Begitu ya, Fitra, Cut Fitria, silakan. Baik, sangat mencerahkan sekali jawabannya dari Pak Budiono dan Pak Danang. Untuk Ibu Fitra di sana semoga terjawab ya Ibu ya pertanyaan yang tadi. Nah di sini Pak Danang, Pak Budiono sudah ada partisipan kita yang mengajukan raise hand. Ini ada dari Ibu Niswati. Baik, mungkin boleh dinyalakan mikrofonnya Ibu. Baik. Silahkan Ibu. Ya. Baik Pak Danang. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelang sore malam di sini. Sudah malam ya. Udah mau masih. Ya baik. Saya tadi melihat judul ya, tema awal endurance. Saya
ada daya pikir tersendiri saya lihat. Saya Iya. mestinya saya ini masuk nggak saya di situ itu dalam diri pribadi saya masih bisa membayangkan itu. Karena dulu pada saat pernah juga saya mengikuti diklat ya, ada penjelasan tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu mungkin di situ ada strength kekuatan, lalu juga ada weakness kelemahan, ada opportunities, di situ ada peluang, bahkan ada threat ancaman. Nah, saya membandingkan dengan yang tadi yang dijelaskan, ada tipe manusia itu ada 3 ya. Saya tidak mau bilang saya tidak masuk, saya tetap ada di situ. Kalaupun itu tidak sepenuhnya di saat di A, di ke-1, ke-2, ke-3. Saya tidak mengakui saya di poin 1 atau di poin 2 atau poin 3. Karena yang menilai itu tidak bisa kita ya, mungkin lawan kita, teman kita. Nah, ada timbul dalam hati saya perubahan seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Budiono. Izin Pak, kalau kita yakin bahwa kita bisa ya, lalu kita bikin tindakan yang baik, maka tentu hasil atau potensi kita yang kita dapat itu lebih baik. Nah, dengan keyakinan. Nah, saya bukan tidak yakin. Kalau di saya mungkin saya tidak yakin ya. Setengah-setengah. Masukkah di mana saya itu saya tidak tahu. Yang jelas bagaimana? Saya ingin tahu Pak, bagaimana melatih atau mengubah supaya saya itu tidak takut dalam menghadapi tantangan ketika saya gagal. Ketika saya gagal, saya tidak akan takut lagi untuk mengulangi lagi begitu. Mungkin ada Pak tips atau kiat-kiat supaya jadi pegangan kita. Kadang-kala kita manusia biasa ya, manusiawi ya, kita putus asa, kecewa dengan kegagalan itu. Ada nggak? Bagaimana untuk memotivasi kita Pak? Supaya kita itu ada lebih semangat lagi. Nggak usah takut lah dengan tantangan itu, dengan kegagalan itu. Atau bagaimana? Saya nggak tahu saya masuk di tipe A gitu, atau penakut, atau camper, atau saya nggak tahu. Yang jelas selama ini Ibu itu climbers. Climbers Ibu itu. Itulah makanya saya ingin tahu Pak. Ada ilmu yang saya ingin dapat ke Bapak untuk saya bawa ke depan. Mudah-mudahan saya bisa tahu posisi saya di mana. Di tipe yang mana saya, tipe manusia yang mana saya. Ya, demikian Pak, izin. Makasih. Baik Ibu, wah luar biasa pertanyaannya ya dari Ibu Niswati. Tadi di Gorontalo ya Pak Danang ya? Ya. Oke, Ibu, salam kenal sebelumnya. Ya. Tadi ya sangat bagus pertanyaannya, sangat menarik ya. Bagaimana kita supaya yakin gitu, menimbulkan keyakinan. Gue gagal apa enggak gitu ya. Nah, jadi balik lagi Ibu, sebenarnya kalau di teosentrik ya kita diajarkan dalam teosentrik bahwasannya apa sih tujuan hidup Ibu. Nah, jadi kalau di teosentrik kita diajarkan apa tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu berbeda dengan goal. Gitu ya, tujuan hidup itu berbeda dengan goal ya. Kalau di teosentrik adalah tujuan hidup itu adalah untuk mengenal Tuhan dan Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Itu di teosentrik ya, dalam TML kita. Nah, goal itu berbeda ya. Tadi kadang-kadang kita gagal kan karena kita goal, men-setting goal tadi. Kita gagal bukan di tujuan, tapi kita gagal di goalnya dulu. Nah, setelah saya kan juga sama nih berkarir sama Ibu ya, dari bawah saya berkarir dari pernah juga ngalamin kegagalan nih Pak Danang ya. Pada saat sudah saya sampai di Magelang, waktu itu saya juga udah masih kuliah, kemudian saya ikut Taruna ya, sudah terakhir, sudah pantuhir, sudah dipakai baju seragam, udah potong rambut 2 kali ya kan, disuruh pulang. Gagal nggak? Gagal.
Stres banget gitu kok. Nilai kuliah hancur karena saya nggak ikut ujian semester. Waktu itu saya baru masuk semester 2 gitu kan. Kemudian juga masuk taruna juga nggak jadi gitu kan. Wah, itu merasa gagal banget Ibu ya. Yang membuat saya bisa, oh itu bukan merupakan suatu kegagalan tadi, karena memahamin tadi, oh ini adalah peluang buat saya, berarti saya kurang di sini, apa yang harus saya perbaikin, balik lagi kepada tujuan. Nah, setelah saya ikut training, ikut motivasi, dan saya belajar juga dari tadi TML, dan juga saya belajar dari NLP, yang terjadi kenapa kita itu gagal, ataupun dari gagal itu kita menimbulkan frustasi adalah outcome-nya kita yang salah. Dan saya pun sudah mengujinya kepada, tadi saya bilang, kepada teman-teman saya, kepada tim saya. Saya tanya semuanya, bahkan sampai level manager. Saya tanya, apa outcomes-nya kamu? Apa purpose-nya kamu? Pertama saya tanya purpose-nya dulu, gitu kan. Kemudian baru saya tanya, outcomes-nya kamu apa? Goals-nya kamu apa? Dijawablah, goalnya itu saya ingin menjadi orang sukses. Goalnya itu saya ingin menjadi orang bahagia. Oke. Nah, pada saat kita itu abstrak nggak bisa dinyatakan sebagai suatu kegagalan atau suatu keberhasilan. Kenapa? Itu abstrak, wajar pada saat kita gagal. Oke. Ada juga yang sudah membuatnya itu dengan konsep yang smart, specific, measurable, achievable. Kenapa masih gagal juga? Balik lagi, pada saat kita membuat suatu tujuan, mungkin nanti bisa ditanya Ibu Niswati nih, Ibu Niswati misalnya goalnya apa? Itu biasanya goal yang kita ungkapkan itu adalah yang masih sebatas permukaan. Namanya appearance. Kalau Ibu ingat dulu, ingat ya, mungkin nggak tahu ya Pak Danang ya, seusia saya apa seusia Pak Danang nih Ibu Niswati, waktu film Titanic tuh. Waktu film kapal Titanic, itu yang membuat kapal itu hancur adalah bagian permukaannya atau bagian bawahnya. Tentu bagian bawah yang bikin kapal yang luar biasa itu tenggelam, ya kan? Nah, kita kadang membuat goal itu hanya melihat appearance-nya aja, permukaannya aja. Kita tidak menggali goal tadi. Kalau dalam ilmu NLP tadi yang saya pelajarin itu masuk kepada efeknya. Kenapa kita membuat tujuan itu atau outcome tadi? Pada saat kita tidak bisa mencapainya, apa dampaknya? Dan itu kita gali terus. Kenapa begitu penting seperti itu? Kenapa begitu penting? Sampai kita menemukan jawabannya. Nah, inilah setelah saya pelajarin, setelah saya juga coaching timnya saya, ini yang membuat mereka itu merasa gagal. Ya, bahkan ada yang masuknya jauh lebih dulu dari saya gitu kan, sekarang jauh lah masih jauh untuk menjadi seorang manajer gitu. Karena apa? Ini dia tidak bisa mendefine outcome-nya itu dengan jelas. Ya, kalau kalau di ilmu NLP itu ada 6 cara ya. Apa itu? Harus positif, kemudian harus konteksnya ada, kapan, ya, di mana. Nah, kadang kita enggak, kadang kita pengen aja, saya pengen buka usaha, saya ingin sukses tadi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin balik lagi Ibu Niswati, mungkin nanti sesinya khusus ya Pak Danang ya, kita bicara masalah outcomes gitu. Siap. Karena awal April ya Pak Danang ya, insya Allah Pak Danang, semoga waktunya pas. Nah, ini menarik Ibu, karena banyak yang belum, yang tadi merasa gagal atau merasa oh saya terdemotivasi nih, tadi sudah susah, oh hasilnya gini-gini aja gitu. Karena apa tadi? Yang saya pelajarin, saya coba dalemin, dan saya coba coaching beberapa timnya saya, juga sama, itu yang dikemukakan. Karena pada saat ditanya outcomes-nya apa, kenapa pilih outcomes-nya ini, saya tanya detailkan efeknya apa, dia tidak bisa menjawab. Karena apa? Yang disajikan adalah yang di permukaan. Sehingga daya juangnya juga tidak maksimal, tidak optimal. Sehingga itulah sering kita merasa belum berhasil, tapi terkadang dibiarkan. Karena apa? Dia tidak berusaha untuk menemukan caranya. Tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk meminta orang untuk menjadi coachnya atau mentornya. Nah, nanti pada saat kita sudah menemukan outcomes-nya kita, itu akan menjadi luar biasa. Kita akan semangat. Saya juga semangat nih. Makin semangat nih sama Pak Danang nih. Ya, Ibu, benar.
Dan itu bisa saya buktikan. Saya tuh gini, Pak Danang, ya. Saya pernah bilang, saya tidak punya waktu untuk menjadi seorang trainer, Ibu Niswati. Ya, saya tidak pernah punya waktu. Bayangin orang saya meeting Zoom aja mulai jam 8 itu sudah saya Zoom gitu kan. Sampai meeting ini aja saya tinggalkan karena Pak Dadang oke, buat Pak Dadang dan buat itu bisa mengajar, kita belajar bersama gitu kan. Nah, setelah saya ikutin itu dan setelah saya buktikan itu benar. Benar itu bisa kejadian. Yang tadinya tuh asumsi saya ini nggak mungkin loh. Nggak mungkin loh dengan menjadi trainer itu saya bisa dapat sekian rupiah kayak Pak Danang gitu kan. Selain kita bisa sharing ilmunya gitu loh. Tapi itu setelah saya tuliskan, benar. Dan salah satunya, oke, karena saya tidak bisa banyak waktu. Pas saya ditanya, misalnya Bu Niswati kerja. Ibu Niswati, oh nggak bisa, saya nggak bisa banyak waktu. Mungkin masalahnya bukan tidak bisa banyak waktu. Tetapi, pun saya sendiri ngalamin Ibu. Karena saya juga masih karyawan. Yang ada adalah saya tidak bisa memanage waktu saya. Bukan masalah saya tidak ada waktu atau saya sibuk dengan pekerjaan saya, bukan. Setelah dicari di bawah, oh iya, ini baru dasar bahwasannya saya tidak bisa mengatur waktu atau kurang bisa mengatur waktu atau time management di situ. Berarti masalahnya bukan tidak ada waktu, tetapi time management. Nah, time management yang di mana? Itu nanti lanjut ke bawah pakai metode chunking, itu nanti baru kita ketemu Ibu. Sebenarnya outcome saya itu apa? Sehingga tadi kita tidak akan pernah takut merasa gagal. Karena apa? Kita udah mendefine dan kita udah paham itu. Dan itu kalau dalam ilmu yang sudah ada sempat tadi itu ada ya, kita spesifik, measurable, achievable, realistic, sama timeline. Ya. Kalau dalam Les Brown itu juga kadang banyak orang yang membuat gagal karena ketinggian membuat standarnya, bahkan ada juga yang merasa berhasil atau belum berhasil lebih jauh karena apa? Tadi goalnya dibuat terlalu rendah karena gampang untuk mencapainya. Bahkan ada yang tidak punya goal sama sekali. Gitu. Nah inilah bagaimana membuat goal study atau outcome study, Ibu. Nanti boleh sharing sama saya ya. Nanti bisa minta nomor saya sama Pak Danang ada. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Ibu. Karena sebelumnya saya juga ngalamin sama dengan Ibu Niswati seperti itu. Takut nih, wah, apalagi kita di swasta ya. Wah, bisa saja nih saya di PHK. Apalagi terkait dengan perubahan nih, ada namanya merger, kita udah ngalamin merger berapa kali. Wah, kalau saya ini bisa ini nih. Wah, pada saat kita di PHK, wah, anak-anak bisa nggak sekolah nih. Nah, itu kan asumsi-asumsi nanti yang menjadi belief. Thank you, Ibu Niswati. Nanti bisa lanjut kita. Baik. Makasih, Pak Budi. Saya tambahin ya, dari sisi yang lain tadi Pak Budiono menyebutkan soal training. Nah ini kita boleh training di outbound. Saya itu kalau sudah harus meniti, ya naik ke atas, lalu harus pegang tali, lalu dari atas harus flying fox. Wah itu yang saya paling takut sebetulnya. Tetapi saya harus nyoba. Dan alhamdulillah ya puji Tuhan sudah 3 kali ya atau 4 kali ya di Bogor, terus situ Lembang, terus kemudian di Salah, Magelang bisa. Meskipun juga gemeteran, tapi nggak mau nyoba menyerah terus langsung. Kalau jatuh kan ada talinya Pak Budi, jadi aman. Enggak. Terus apalagi habis itu harus merayap dulu gitu. Wah itu disitulah kelemahan saya. Sering saya dari bawah itu diledekin. Mana suaranya Danang? Mana? Kurang ngajar. Saya diem aja itu. Tapi setiap kali ada pelatihan yang kayak gitu, saya nggak menyerah. Lalu yang lainnya misalnya udah 3-4 kali juga, itu harus berjalan di atas pecahan-pecahan kaca itu, beling itu. Beling. Ya, kita percaya aja. Karena yang latih trainernya ini sudah ngukur. Mungkin ini bukan dari pecahan yang tajam, yang artinya agak tumpul, atau harus berjalan lewat api, bara api itu sama, pasti kayunya itu kayu yang tidak membuat bara itu panas tahan lama. Nah itu mindsetnya yang harus diucapkan, misalnya saya berjalan di atas rumput yang basah, yang sejuk, sama yang di pecahan kaca itu juga saya berjalan di atas kasur tempat tidur. Supaya bahwa kita mengubah yang susah, yang sulit itu bisa lewat. Memang kalau ngomong kayaknya gampang, tapi harus dipraktekin. Karena kadang-kadang belum lewat udah teriak duluan kan.
nyun sewu minta maaf, apalagi kalau ibu-ibu, wah udah takut duluan ya toh. Lihat itu pecahan kaca, lihat itu api yang menyala-nyala gitu ya Mbak Budi ya. Saya aja sebagai laki-laki juga suka seperti itu. Nah, ini bagi saya terus terang saya itu kan suka takut naik pesawat. Tapi ini menjadi ujian karena melewati yang sulit-sulit ini bisa ya. Sekarang saya nggak jadi takut naik pesawat, saya nggak takut kegelapan ya, takut di kamar sendiri. Jadi bisa dalam pelatihan yang tadi Pak Budi sebutkan itu untuk praktek kehidupan. Nah ini aja yang mau saya tambahkan. Jadi ujiannya itu kayak uji nyali seperti itu, ya. Uji nyali. Ya. Ada apa ya? Ada keyakinan. Betul. Nah itu persis Bu. Mindset. Nanti Pak Budiono akan membahas lebih lanjut. Oke, Cu Fitria silakan. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Niswati. Ini jawabannya amat sangat mencerahkan sekali ya Ibu ya. Semoga terjawab ya Ibu. Iya, siap. Baik, sehat selalu Ibu Niswati. Amin. Nanti bisa lanjut saya kasih nomornya Pak Budi ya. Oke, lanjut Cu Fitria. Ya, kemudian Pak Budiono, Pak Danang, di sini ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk dari Ibu Jessica. Selamat siang Pak Budiono, saya ingin bertanya, mengapa setelah mengalami kegagalan terkadang suka takut memulai atau mencoba hal yang baru? Baik, terima kasih Ibu Jessica atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab Pak Danang, kemudian Pak Budiono. Oke, saya pendek. Winston Churchill itu pernah ada quotes ya. Success is come from failure to failure without through the enthusiasm. Jadi kesuksesan itu adalah berawal dari kegagalan-kegagalan tanpa kehilangan semangat. Contohnya yang paling gampang itu Colonel Sanders itu menawarkan resepnya sampai ribuan kali loh, Ibu Niswati, ini ribuan kali loh, Bu. Tapi baru yang 1009 atau 1007 diterima. Coba kita pernah gagal berapa kali? Kita harus belajar dari yang susah itu gitu loh, supaya kita itu nggak patah semangat baru 1, 2, 3, 10 kali. Sama Thomas Alva Edison ini menemukan lampu pijar ini dari percobaan yang ribuan kali. Nah, kita bisa belajar, oh saya baru sekian, berarti masih ada kesempatan gitu. Karena ada contoh orang yang konkret. Jadi yang namanya pelajaran, yang namanya mentors dari orang lain ini bisa juga membangkitkan semangat kita untuk jangan pernah mudah menyerah dan pantang menyerah dan supaya bisa mencapai kesuksesan. Silakan Pak Budi ditambahkan. Oke, thank you Pak Danang. Saya menambahkan dari yang sudah dikatakan oleh Pak Danang, Ibu Jessica. Jadi kenapa kita gagal? Ya, kalau kata Albert Einstein menambahkan tadi kata Pak Danang Thomas Alva Edison gitu, kemudian penemu KFC, Colonel Sanders. Kalau dalam kata Albert Einstein adalah suatu kegilaan untuk mencapai hasil yang berbeda dengan cara yang berbeda. Oke. Nah, tadi di awal saya sudah katakan sudut pandang. Nah, pada saat kita membuat itu gagal, bagaimana cara sudut pandang kita supaya itu sudut pandang kita berbeda, bukan gagal tadi, ya. Nah, sebagai contoh yang kita suka alamin lah saat ini. Kalau kita di kantor, misalnya dalam setiap tahun sekali kita ada usulan untuk naik grade ya di kantor saya. Itu kalau ada yang dapat skornya, kan itu berhubungan dengan insentif atau bonus. Skornya dapatnya 3, tentu 3 sama 4 beda. Gitu. Nah, kemudian pasti ada yang komplain nih, kenapa kok skor saya 3, kenapa skor saya nggak 4? Gitu. Nah, karena apa? Dia tidak memahami sudut pandangnya, karena dia memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Ketika kita jelaskan, karena sudut pandangnya seperti ini, baru dia paham, oh iya, benar, dia paham gitu. Nah, jadi balik lagi, coba lihat dari sudut pandangnya yang berbeda. Maka tadi kakak bilang sudut pandang. Tadi kata Bu Niswati juga punya itu udah ini nih, sudah jadi trainer Pak Danang. Kayak tadi apa? Keyakinan, belief, ya. Udah ada belief di situ gitu kan. Nah, disinilah Mbak Jessica harus dilihat lagi tadi kegagalannya tadi. Apakah kegagalan itu karena melakukan hal yang sama dengan cara yang sama? Bisa jadi halnya sama, tapi caranya yang berbeda.
Kayak Thomas Edison, ya Pak kan kalau kita mentafsirkannya ada Thomas Edison kan melakukannya berkali-kali, tapi pasti dengan cara yang berbeda. Gitu. Caranya yang berbeda. Nah, kita lihat kembali. Nah, setelah kita melihat itu, balik lagi seperti yang saya bilang di awal tadi. Apakah outcomes-nya kita itu sudah benar mendefine-nya sehingga kita merasa gagal? Itu kan hanya perasaan ya, merasa ya. Kita merasa gagal nih, padahal itu bisa jadi bukan kegagalan. Karena apa? Teman-teman, Mbak atau Mbak Jessica mendapatkan suatu proses. Jadi ada dua dalam Atomic Habit itu, ya. Buku Atomic Habit ada dua. Yang pertama adalah hasil, yang kedua adalah proses, ya. Yang ketiga adalah identity. Nah, pada saat kita bicara hasil itu berarti hasilnya aja gitu kan. Kita pokoknya fokus pada hasil. Ini yang biasanya suka instan. Sama kayak saya. Ke dalam buku Pak Dadang nggak ada diajarin itu 50 cara bodoh ya Pak Dadang menjadi sales. Kita ada KPI. KPI itu bisa dikejar dengan tanda kutip ya Pak Dadang ya. Ya, namanya target KPI kan harus dikejar tuh. Jadi kalau orang bilang namanya shortcut. Kita kejarlah dengan nama shortcut itu. Capai KPI-nya, capai. Prosesnya jalan nggak? Prosesnya nggak jalan. Bulan depan apa? Kita akan melakukan hal yang sama. Dan itu akan terakumulasi gitu loh. Nah, sama pada saat kita mencapai kegagalan, kita lihat kegagalan itu karena apa? Apakah goal outcome-nya kita yang salah? Apakah action-nya kita yang salah? Karena kita berorientasi kepada hasil. Tanpa kita berorientasi bagaimana kita menginput prosesnya dengan baik dan benar. Di situ akan kita menjadi endurance nantinya. Nah, kemudian pada saat yang ketiga, identity. Apakah kita sudah melakukan sesuatu itu untuk mencapai identitinya kita? Nah, jadi ini rangkaiannya, analoginya si Mbak Jessica yang bisa saya gambarkan. Yang pertama tadi adalah gagal, rubah dulu sudut pandangnya, ya, sehingga kita timbul keyakinan baru, dan kemudian lihat lagi secara outcomes-nya tadi. Apakah outcomes-nya itu sudah benar dibuatnya, ya. Nanti saya bilang kepada Anda, kata Pak Dadang bulan April, nanti akan kita bicara pada saat kita bicara lebih detail masalah outcome, ya, sehingga di situ apa kita akan tahu. Ya balik lagi, saya alamin setelah saya sadar, oh iya ya, kita kadang-kadang bikin outcomes atau goal itu hanya yang di permukaannya aja. Ketika kita gali lebih jauh, oh sebenarnya bukan itu tujuannya. Gitu. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang merasa frustasi, merasa stres atau merasa gagal karena apa? Dari outcomes yang kita buat aja kita sudah kurang detail gitu. Sehingga Pak action yang kita lakukan juga tidak sesuai dengan outcome itu. Misalnya kayak gini, saya ingin menjadi seorang trainer lah, saya pengen menjadi kayak Pak Dadang nih, saya menjadi seorang trainer. Tapi actionnya saya tidak jelas mendefine-nya. Jadi trainer kapan, kemudian mau yang saya hasilkan apa, disebut angkanya di situ. Kemudian actionnya juga apa? Oke, kalau saya actionnya hanya tetap melakukan seperti yang saya lakukan sekarang, menghabiskan waktu dengan scroll, melihat diskon di Tokopedia, di belibeli.com, lihat diskon, klik sana, klik sini, walaupun tidak beli, ya kan? Nah, itu apakah membantu outcome-nya saya? Tentu tidak. Yang saya lakukan apa? Iya saya mulai membaca buku referensi. Saya beli buku, setiap bulan saya harus investasi berapa buku yang saya baca, berapa buku yang saya tulis. Karena apa? Action-nya akan selaras dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Apa yang harus saya kurangin? Oh iya, tadi saya suka nonton nih film action. Ya, tiap malam saya pasti nonton film action sebelum tidur. Dia saya kurangin. Lebih baik tiap malam saya mulai membaca. Setiap malam sebelum tidur saya baca buku 1 bab. Cukup 1 bab, gak usah 1 buku kayak padahal bukunya udah banyak gitu kan yang dibaca. Cukup 1 bab. Ya kan? Atau mungkin nggak bab deh, lembar. Cukup berapa lembar yang kita baca. Tapi kita lakukan konten. Nah, itu yang mendukung tadi keberhasilan kita untuk mencapai outcome. Nah, kadang kita bikin outcome atau goals tadi, tetapi actionnya tidak selaras dengan outcome ini. Bagaimana kita capai sehingga itu kita gagal. Dan pada saat kita gagal, dikuatkan lagi dengan belief atau asumsi. Asumsinya adalah, saya kan masih muda, masih banyak waktu. Sama temen gue juga seperti itu. Udah, tenang aja, nanti aja kita lakukan. Nah, itu yang membuat semakin kita takut untuk mencoba kembali gitu.
Oke, jadi kuncinya adalah sudut pandang sama tadi kita merefer kepada outcome-nya. Begitu Mbak Fitri ya, MC-nya. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Semoga tercerahkan untuk Ibu Jessica, semoga terjawab ya Ibu ya. Baik, Pak Budiono, Pak Danang, pertanyaan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada siang hari yang cerah ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Danang dan Pak Budiono untuk closing statement. Mungkin boleh dimulai dari Bapak Budiono, silahkan Pak. Oke. Untuk mencapai suatu kesuksesan, maka kita harus membuat outcomes kita dengan benar. Kemudian kita harus, dan itu akan menimbulkan suatu endurance. Demikian Mbak Fitri. Oke. Kemajuan dunia selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang pada awalnya dianggap bodoh, bahkan gila, karena memperjuangkan sesuatu yang dianggap mustahil. Namun karena mereka tidak mengenal kata menyerah, akhirnya mereka berhasil mengukir sejarah kesuksesan. Don't quit, never give up, dan success for you. Jangan pernah menyerah, dan sukses untuk kita semua. Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih, Fitria. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Danang dan Pak Budiono atas pencerahannya siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Semoga penyampaian dari Pak Budiono dan Pak Danang pada kesempatan siang hari yang cerah ini dapat menambah endurance kita, khususnya nih dalam semangat dan pantang menyerah. Nah, saya ingin ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Cut Fitria dan seluruh kru Indonesia Belajar yang bertugas, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kebersihan ya. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.